Hai, perkenalkan saya Dr. Arum. Di sini saya akan membahas mengenai stoikisme. Sebenarnya apa sih stoikisme? Siapakah yang menciptakan istilah tersebut? Terlebih banyak filsafat kuno terdengar sudah tidak relevan lagi diterapkan jika di masa kini. Maka dari itu, untuk memahami mengenai stoikisme, simak video yang akan saya bahas kali ini. Stoikisme sendiri adalah aliran filsafat yang membantu kita mengontrol emosi negatif dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Cakupan yang ada di aliran ini antara lain yaitu penerimaan keadaan yang tidak bisa kita ubah atau mengubah yang dapat kita ubah, serta kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Intinya, sebagai manusia, kita dilatih untuk dapat merespon segala sesuatu secara rasional. Hal itu selaras dengan tujuan utama aliran ini, yaitu self-mastering atau penguasaan diri. Seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik, tenang, dan tahan mental. Dalam filsafat ini, hidup didefinisikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu dimensi internal, yang kedua adalah dimensi eksternal, atau dimensi keduanya yang disebut dengan dikotomi kendali. Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali penuh diri kita sendiri. Sedangkan dimensi eksternal diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Misalnya, respon orang lain, tanggapan orang lain, atau pola pikir orang lain. Nah, mereka yang menganut pola pikir stoikisme ini disebut dengan orang-orang stoik. Oke, sebelum kita membahas mengenai prinsip hidup di orang-orang stoikisme ini, mari kita mengenali sejarah mengenai stoikisme. Nah, mengenai sejarah stoikisme sendiri adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno sekitar 301 sebelum Masehi. Aliran ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf dari Citium bernama Zeno, yang kemudian berkembang dan dikembangkan terus oleh filsuf bernama Seneca, Epictetus, dan juga Marcus Aurelius. Sampai sekarang di abad ini, pemikiran mengenai stoikisme masih terus berkembang dan tetap relevan dengan manusia modern zaman sekarang. Bahkan di zaman sekarang, stoikisme ini dijadikan sebagai psikoterapi untuk depresi, yaitu terapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Nah, mari kita membahas mengenai prinsip hidup stoikisme. Sebagaimana dengan aliran filsafat lainnya, stoikisme juga memiliki prinsip yang dipegang dan menjadi tumpuan bagi mereka yang ingin menerapkan kerangka berpikir ini. Yang pertama, kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, yakni pikiran dan juga tindakan kita sendiri. Selain itu merupakan hal eksternal di luar kendali kita. Oleh karenanya, yang dapat kita kendalikan adalah penilaian kita terhadap hal eksternal tersebut, seperti peristiwa, situasi, pikiran, pendapat orang lain terhadap kita. Semakin kita berusaha mengendalikan apa yang ada di luar kendali kita, maka kita akan semakin merasa frustasi, kecewa, atau bahkan patah hati. Jadi fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Yang kedua, mengharapkan yang terbaik, tapi juga kita dapat mempersiapkan skenario terburuk. Yang ketiga, itu melatih diri menciptakan jarak emosi atau detachment yang sehat terhadap hal-hal sekitar. Berjarak secara emosi tidak menjadikan kita manusia yang dingin atau tidak peduli. Namun justru sebaliknya, apa yang bisa kita miliki bisa hilang kapan saja. Yang keempat, yaitu memahami bahwa hidup ini tidak ada yang permanen. Apa yang kita miliki bisa saja rusak dan juga hilang, tak terkecuali orang yang kita cintai. Kekuasaan, reputasi, itu tidak ada kepastiannya. Yang kelima, menghargai apa yang ada di sekitar kita dan tidak menyanyiakannya. Lalu, kalau kita tertarik untuk menjadi orang-orang stoik ini, bagaimana cara melatih stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Yang pertama adalah dengan cara premeditatio malorum atau melatih kemalangan. Prinsip pertama ini mengajak kita untuk melatih apa yang kita takutkan disimulasikan dalam pikiran maupun tindakan, menempatkan kita pada posisi tidak nyaman. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Seneca, kemalangan yang tak terduga seringkali paling menyakitkan. Oleh karenanya, orang bijak pasti sudah memikirkan kemalangan terlebih dahulu agar siap menghadapi jika terjadi. Yang kedua, dikotomi kendali. Saat berada di suatu situasi, bedakan apa yang bisa kita ubah dan tidak dapat kita ubah.
apa yang dapat kita pengaruhi dan yang tidak. Pakai waktu sebijak mungkin untuk mengubah dan mengendalikan apa yang dapat kita ubah. Persepsi yang kita miliki banyak mempengaruhi perasaan kita. Oleh karenanya, kendalikan persepsi kita untuk tidak terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang belum tentu semuanya kita bisa atur. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Marcus Aurelius, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita akan tidak tersakiti. Yang keempat, lihat sesuatu dengan perspektif yang luas. Ketika mengamati sesuatu, cobalah untuk mundur selangkah, beri jarak agar kita bisa melihat segala sesuatu lebih luas. Seperti yang dikatakan oleh Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita terhadap sejumlah hal. Misalnya, cara pandang kita akan kemewahan, kekuasaan, dan juga sejumlah kekhawatiran dalam hidup. Yang kelima, tidak ada yang kekal dalam hidup. Di dunia ini, tidak ada sesuatu yang kekal. Status, barang, reputasi, orang yang kita sayangi, semua itu bisa pergi dan hilang kapan saja. Yang terpenting adalah sekarang menjadi orang baik dan menghargai apa yang kita bisa miliki selagi kita masih hidup. Yang keenam adalah memento mori, ingatlah kematian. Memikirkan kematian menjadi sesuatu yang depresif jika kita tidak memikirkannya secara tepat. Menurut para stoik, memikirkan kematian dapat melahirkan kerendahan hati dan juga membangun semangat untuk hidup. Kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja, jadikanlah ini penuntut kita untuk melakukan, mengatakan, atau memikirkan sesuatu. Yang ketujuh adalah amor fati, atau mencintai takdirmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf Epictetus yang selama hidupnya banyak ditimpa oleh pilu, janganlah berharap segala sesuatu yang terjadi seperti yang kita inginkan. Berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Semua hal-hal yang tadi saya jelaskan itu dapat diterapkan di semua aspek kehidupan dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan sendiri. Terlebih di zaman yang semakin maju ini, tentunya terdapat banyak prinsip yang dipegang teguh oleh kaum-kaum Stoa. Salah satunya, hidup selaras dengan alam. Meski terdengar sederhana, nyatanya stoikisme masih sulit untuk diterapkan secara konsisten. Itulah hal-hal yang saya jelaskan mengenai stoikisme. Apakah kamu tertarik menjadi orang-orang stoik?